Salam sejahtera Bapak Ibu guru semua yang hebat. Perkenalkan, nama saya Sahara SSMPD. Saat ini bertugas sebagai Kepala Sekolah SMA Swasta Metodis 6 Medan sekaligus sebagai Sekolah Penggerak Angkatan Kedua di tahun ketiga. Sebagai Kepala Sekolah, saya memiliki banyak tugas di dalam setiap pekerjaan saya sehari-hari di satuan pendidikan. Namun hal ini tidak mengurangi fokus saya bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid di tempat saya bertugas. Demikian juga kompetisi para guru-guru dalam mengajar murid-murid di kelas. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan video berbagi praktek baik dengan judul Peranan Kepala Sekolah dalam Pemanfaatan Sumber Belajar Digital terhadap peningkatan kemampuan bahasa Inggris murid SMA Swasta Metodis 6 Medan. Salah satu tugas sebagai kepala sekolah adalah sebagai kepemimpinan pembelajaran di sekolah yang harus memperhatikan kualitas pembelajaran murid dan kompetensi guru tercapai dengan optimal. Kali ini saya dan guru-guru fokus pada kualitas pembelajaran bahasa Inggris berbasis sumber belajar digital yang memperhatikan strategi pembelajaran sumber belajar, refleksi dan rencana tindak lanjut dari situasi, tantangan, aksi, maupun result yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran. Situasinya adalah latar belakang level kognitif berbeda, kesiapan belajar, dan gaya belajar murid yang berbeda yang kami hadapi setiap tahun. Tantangan kami sebagai guru dan kepala sekolah adalah pada sumber belajar yang terbatas dalam meningkatkan kemampuan belajar bahasa Inggris yang belum optimal mencakup, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Selanjutnya, saya dan tim guru-guru melakukan aksi merancang strategi pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada murid dan mendiskusikannya di dalam pertemuan rutin komunitas belajar. Ini yaitu aplikasi bisnis yang bisa membuat soal-soal yang kreatif di dalam pre-test maupun post-test. Gimana Bapak Ibu? Apakah menarik? Bersediakah Bapak Ibu menerapkan ini juga di dalam kelas untuk peserta didik kita? Bersedia. Ditunggu ya feedbacknya bagaimana setelah diterapkan di dalam kelas. Demikianlah pertemuan komen kita pada sore hari ini dalam berbagi praktek baik tentang penggunaan aplikasi visi untuk implementasi pembelajaran digital di dalam kelas di SMA Swasta Metodis 6 Medan. Dalam pemilihan sumber belajar digital yang akan dipakai di satuan pendidikan, saya dan guru-guru memperhatikan prinsip, action, dan SMART. Demikian juga guru-guru di dalam Kombel memperhatikan hal ini juga. Penggunaan sumber belajar digital juga digunakan dalam penyusunan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki level kognitif yang berbeda, yaitu rendah, menengah, tinggi, mendapat perlakuan masing-masing sesuai dengan karakteristik murid tersebut dan ketersediaannya sumber belajar digital yang mendukung kegiatan pembelajaran di dalam kelas sehingga masing-masing level kognitif daripada siswa itu sendiri dengan sumber belajar digital yang sesuai, mereka dapat meningkatkan kemampuan belajar bahasa Inggris mereka, khususnya di 4 keterampilan bahasa Inggris yang sudah disebutkan di awal daripada video tersebut. Selanjutnya kita lihat refleksi dan dampak yang terjadi di dalam pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan sumber belajar digital pada testimoni murid. Kemampuan kognitif rendah pada awal saya belajar di kelas 10, saya beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit. Banyak kosakata yang tidak mengerti dari teks yang dibaca. Nilai saya juga pas-pasan. Tetapi setelah guru bahasa Inggris mengajar kami dari sumber belajar digital seperti teks bacaan dari YouTube dengan animasi yang menarik, saya berlatih berulang-ulang kosakata baru dari asesmen di Quizzes dan menyaksikan contoh-contoh kalimat dari kosakata baru di latihan soal-soal di GCR kelas bahasa Inggris. Saat belajar bahasa Inggris, saya tidak merasa sulit lagi. Buat ku tengok-tengok biasanya tuh ada apa terus loh dari pas dia istirahat bunyi buat. Emangnya apa buat main game terus? Ini aku lagi diskusi sama temanku dari Google Dokumen. Kami akan presentasi tentang rekonteks hari ini. Lihat PPT ku keren? Ih bagus sekali buat.
Pakai apa itu? Canva. Ya, aku pengen lah bisa bikin kayak gitu nanti PPT-nya. Iya, nanti aku ajari. Dengan belajar melalui digital, saya dapat belajar bahasa Inggris dengan interaktif. Hello Kezia, what are you watching at your phone, Kezia? Hi, I'm watching a movie abstract project from my English teacher to make the summary to a story film and by my own words in English. Wow, that's interesting and challenging, isn't it? Yes, it is. By using instructional research of digital, we could learn English out of the class to develop our English skill in speaking and writing. We will also develop 3 elements important of English: vocabulary, pronunciation, and grammar, right? Of course, so learning English isn't difficult anymore. Learning English is easy and fun for the student now in our school. Hai teman-teman, hari ini aku mau sharing nih tentang pengalamanku belajar bahasa Inggris dalam pemanfaatan sumber belajar digital seperti Canva untuk membuat rekaman dan presentasi tugas, CapCut, Google Classroom, dan Quizzes untuk mengulang-ulang materi. Kemudian Google Workplace seperti Google Doc untuk sharing bersama kelompok. Sumber belajar digital ini sangat membantu para murid dalam pembelajaran bahasa Inggris karena melatih kemampuan bahasa untuk vocabulary, grammar, and pronunciation yang melatih 4 keterampilan bahasa, yaitu speaking, listening, writing, and reading. So, learning English is easy and enjoyable now. Mengajar bahasa Inggris merupakan hal yang penuh tantangan bagi seorang guru. Mengingat bahwa setiap anak adalah unik dengan gaya belajar dan kemampuan kognitif yang berbeda. Dengan pembelajaran diferensiasi saja di kelas tidak cukup, meskipun adanya pembedaan dalam proses, konten maupun produk. Dengan pemanfaatan sumber belajar digital seperti aplikasi Google Workspace for Education, Canva, YouTube, Quizzes, Mentimeter, Zoom, dan aplikasi lainnya, murid-murid dapat mengulang pembelajaran dan asesmen secara mandiri, baik di luar jam belajar sekolah. Mereka juga dapat mengakses kunci jawaban yang benar dan salah dalam pengerjaan asesmen mereka. Pemanfaatan sumber belajar digital ini membantu saya sebagai guru bahasa Inggris dalam proses pembelajaran di kelas. Adanya peningkatan kemampuan kognitif yang dicapai oleh murid-murid yang saya ajari di dalam kelas. Salam dan bahagia. Demikian praktek baik yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni bagaimana meningkatkan 4 keterampilan bahasa Inggris siswa dengan level kognitif yang berbeda, kiranya dapat menginspirasi Bapak Ibu yang hebat di satuan pendidikan masing-masing. Guru hebat Indonesia maju. Salam dan bahagia.